Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah militer Iran merilis rekaman peluncuran drone yang disebut menargetkan sejumlah lokasi strategis di Israel. Serangan ini diklaim menyasar pusat radar dan perang elektronik industri kedirgantaraan Israel di Haifa serta fasilitas bahan bakar di Ben Gurion Air Base. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel langsung diaktifkan untuk mencegat rudal dan drone yang terdeteksi menuju wilayahnya. Konflik yang telah memasuki minggu kelima ini bermula setelah operasi militer gabungan United States dan Israel terhadap Iran, yang kemudian memicu serangan balasan. Weekend, the Iranian regime launched missiles nearly 4,000 kilometers toward Diego Garcia, a remote island in the Indian Ocean that hosts a major joint US-UK military base. You can look at the map. You can see the range of the Iranian ballistic missiles today. They can reach Paris. It reaches London, Athens, Copenhagen, Riga. It reaches deep into Europe, 4,000 kilometers. Double the range they claimed. And if it has doubled once, it can double again. From 4,000 to 8,000 kilometers. That would make it capable of striking the heart of the US. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan kekecewaan pada organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang tidak menunjukkan dukungan terhadap langkah Amerika dan Israel menyerang Iran. Kurangnya dukungan terhadap Amerika menyebabkan Selat Hormuz masih tertutup bagi jalur pelayaran sampai saat ini. Trump menyebut sejak 25 tahun lalu NATO kurang menunjukkan dukungan maksimal terhadap Amerika Serikat dan menyebut organisasi NATO sebagai macan kertas. Namun sebelumnya Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan keberadaan NATO. Adapun pada masa jabatan pertamanya, Trump berulang kali menyatakan kecaman terhadap NATO. Menurut beberapa laporan pejabat Gedung Putih, Trump secara terbuka mempertimbangkan menarik diri dari aliansi pertahanan tersebut. And I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. And I've always said, 25 years ago, I mean, I was somebody that wasn't a politician, but I was always involved in politics and I understood politics. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger, but more importantly, that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. And I want you to remember that we said this. Pemirsa, 1 bulan operasi militer ke Iran, Amerika Serikat mengalami kerugian hingga miliaran dolar atau puluhan triliun rupiah. Media The Wall Street Journal melaporkan Amerika mengalami kerugian hingga 2,9 miliar dolar atau setara dengan 50 triliun rupiah. Sumber dari Pentagon terus menyebut kerugian tersebut berasal dari kerusakan peralatan militer usai serangan yang menargetkan ribuan titik di seantero Iran. Di antaranya 3 pesawat jet F-15 yang ditembak jatuh secara tidak sengaja menghabiskan anggaran 300 juta dolar. Sementara untuk memperbaiki pesawat F-35 yang jatuh mencapai 82,5 juta dolar. Namun salah satu fasilitas militer yang menderita kerugian terparah yakni radar yang bertempat di pangkalan militer Amerika di Qatar. Perancis mengumumkan negara-negara anggota G7 akan membahas pelepasan cadangan minyak strategis pada pertemuan di Perancis hari Sabtu mendatang. Langkah ini dilakukan di tengah lonjakan harga sejumlah sektor akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah. Perancis menyampaikan pertemuan tersebut akan berlangsung untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir. Sebelumnya pada 11 Maret lalu, Badan Energi Internasional IEA sepakat untuk melepaskan 400 juta barel minyak dari cadangan darurat menyusul gangguan pasokan akibat situasi di Timur Tengah. Eskalasi ketegangan di sekitar Iran menyebabkan pengiriman melalui Selat Hormuz menjadi terhambat. Selat ini merupakan nadi utama distribusi minyak dan gas alam cair dari negara Teluk Persia ke pasar global sehingga mempengaruhi tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan dan mendorong kenaikan harga.
Ya pemirsa, harga menginap di hotel-hotel berbintang di kota Dubai dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab akibat eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Ya pemirsa, harga inap per hari di hotel berbintang 4 anjlok hingga 75%, sementara bintang 5 lebih dari 66%. Di Abu Dhabi, harga kamar di hotel berbintang 4 ditawarkan hingga $54, jauh dibandingkan sebelumnya, yakni 200 hingga $250 pada Januari hingga Februari 2026. Di Dubai, hotel-hotel berbintang 4 menjual kamar seharga $50 hingga $60. Situasi yang memanas akibat perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menyebabkan gejolak di berbagai sektor ekonomi di kawasan Timur Tengah, termasuk terutama sektor pariwisata. Ya, pemirsa, negara-negara di Asia bersiap menghadapi skenario terburuk krisis energi, termasuk potensi gangguan pasokan berkepanjangan imbas berlanjutnya konflik di Timur Tengah. Singapura bahkan menyebut situasi ini sebagai krisis Asia, mengingat ketergantungan kawasan terhadap aliran pasokan energi dari Selat Hormuz. Pemerintah negara-negara di seluruh Asia bersiap menghadapi skenario terburuk krisis energi, termasuk potensi gangguan pasokan berkepanjangan dan parah. Amerika Serikat dan Iran masih berselisih terkait proposal untuk mengakhiri konflik yang mengguncang pasar global. Korea Selatan beralih ke mode krisis dengan membentuk satuan tugas darurat ekonomi. Filipina menetapkan status darurat nasional karena ancaman segera kekurangan pasokan energi yang kritis. Jepang meninjau seluruh rantai pasokan produk minyak bumi seiring meningkatnya risiko kekurangan dan dampak lanjutan pada ekonomi. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi memperingatkan perang dapat memicu tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi negaranya. Konflik Timur Tengah dan guncangan pasokan energi berpotensi semakin memicu inflasi, sebagaimana diungkapkan Chris Kent, Asisten Gubernur Reserve Bank of Australia dalam pidato di Sydney. Adapun Bank Sentral Filipina secara mengejutkan mempertahankan suku bunga dalam rapat di luar jadwal. Proyeksi inflasi tahun ini melonjak menjadi 5,1% dari sebelumnya 3,6% pada Februari. Dalam waktu kurang dari sebulan sejak konflik dimulai, banyak negara beralih ke status darurat, menyoroti pentingnya Selat Hormuz bagi aliran energi global. Sekitar seperempat perdagangan minyak dunia via laut melewati jalur ini, sebagian besar menuju Asia. Iran diketahui terus membatasi akses keluar masuk Selat Hormuz kecuali bagi kapal yang disetujui. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut situasi ini sebagai krisis Asia mengingat ketergantungan kawasan terhadap Selat Hormuz. Kekhawatiran yang meningkat membuat pasar gelisah. Saham dan obligasi melemah, sementara harga minyak naik di tengah sinyal yang saling bertentangan terkait gencatan senjata. Banyak negara Asia bergantung pada impor minyak Timur Tengah dan cadangan mulai menipis. Upaya mengamankan pasokan energi juga memicu kebijakan proteksionis. China membatasi ekspor pupuk, Indonesia berencana mengenakan pajak ekspor batu bara dan nikel, sementara Vietnam memprioritaskan kilang domestik.